Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali berkumpul bermajelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita telah selesai dari pembahasan ringkas hadis yang pertama. Sebelum kita melanjutkan ke hadis yang kedua, kita akan murojaah sedikit, murojaah sedikit mengenai pembahasan yang telah lalu. Malam hari ini cuma ada satu pertanyaan, Pak Bu, dan hadiahnya parfum, ya. Kalau kemarin kan buku terus mbok bosen, parfum. Nyesuk apa Ustaz? Iya Bu. Mbok bakso, voucher mie ayam. Nah sekarang pas lagi parfum. Tapi cuma satu nih, nggih. Cepet-cepetan. Mengenai hadis yang pertama kemarin, kita sudah membahas bahwasanya betapa pentingnya niat dalam beramal, terutama dalam amal soleh, ya. Nah kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang beramal soleh, orang yang beribadah kepada Allah tapi niatnya murni pengen mendapatkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih apa yang Dia inginkan. Allah akan berikan apa yang Dia mau dari bagian dunia. Nah, pertanyaannya, itu dalam Al-Qur'an surat nopo? Monggo Mas. Surat nopo? Hud ayatnya? Masya Allah, enggak mumtaz. Jazakallah khair. Ya. Jadi dalam surat apa? Hud ayat ke-15 sampai 16. Orang yang beramal soleh, beribadah, enggak ikhlas, ya, ringkasnya begitu. Hanya pengen karena dunia, maka Allah akan kasih yang Dia inginkan. Allah akan beri itu semuanya tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Tapi nanti di akhirat balasannya apa? Neraka. Amalannya digugurkan, amalannya dihanguskan. Ya, kalau nggak punya amalan ya nggak ada tempat kembali kecuali hanya neraka. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 sampai 16.
Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang kedua, ya, yaitu hadis yang cukup panjang Pak Bu, yang menceritakan tentang seseorang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga mencakup aspek yang cukup luas mengenai agama Islam ini. Di hadis yang kedua ini ada pembahasan adab belajar, ada pembahasan masalah akidah, ada pembahasan masalah fikih, ada pembahasan masalah rukun Islam, iman dan ihsan, ya. Apa itu ihsan? Juga ada pembahasan tentang hari kiamat, ada juga pembahasan tentang hal-hal yang gaib, ya, tanda-tanda hari kiamat lengkap pokoknya, ya. Bagaimana hadisnya? Tafadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudahu wa tabi'in. Wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala fadilatu Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Stop. Hasbuk, sampai situ dulu. Hadis yang kedua ini dibawakan oleh sahabat yang sama, ya, kayak kemarin, yaitu dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan pengalaman hidup beliau ketika sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat dan juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu hari kami sedang duduk-duduk, ya, lagi jagongan, ya, lagi tongkrongan bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri. Tiba-tiba ketika kami lagi duduk-duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang lain, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Dia memakai jubah yang sangat putih bersih dan rambutnya hitam tebal, Pak. Rambutnya apa? Hitam tebal. Pakai jubah warna apa? Putih bersih banget dan rambutnya itu hitam tebal. Berarti ganteng, Pak. Biasanya kalau rambut itu kan beda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Nah, ini rambutnya hitam tebal pekat. La yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dan uniknya Pak Bu, orang ini nggak ada yang mengenali satupun dari para sahabat. Jadi orang asing, ya. Ya kayak kita lah, misal ini lagi duduk-duduk ini, tiba-tiba ada orang datang, jubah putih melong banget jubahnya, rambutnya rapi hitam, nggak ada satupun yang tahu kita. Kira-kira maras mboten? Secara logika kan kalau kita nggak tahu berarti ini orang asing dari jauh. Sing wong wangun pada orang ngerti. Oh berarti ya nek ora mana biasanya? Purwokerto ya Purbalingga lah. Dan itu pun jaraknya lumayan jauh lah, Purwokerto Purbalingga. Biasanya kalau kesini ya jubah putih ya wis anap lepotane lah ya. Nggak melong banget kok. Sudah ada mungkin ya debu, tapi ini enggak. Orang ini enggak sama sekali Pak Bu. Bersih sih.
wala ya'rifuhu minna ahadun, dan enggak ada satupun sahabat Nabi yang tahu siapa ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Lalu ketika orang itu datang, Pak Bu, dia langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, lalu menaruh kedua tangannya di atas pahanya. Jadi nun sewu, saya sedikit gambarkan nggih. Monggo Mas Taat maju. Jadi kurang lebih seperti ini, Pak. Jenengan duduk kayak gini. Mundur lagi, mundur biar pada lihat. Mundur lagi. Nah, stop. Nah, Mas Taat kayak gini duduk. Nah, orang ini kayak gini. Nah, nempel nih, terus tangannya di sini. Oke, tangannya di sini. Berarti sangat dekat, mboten? Dekat banget, ya. Dekat banget. Dan ini orang asing, Pak. Ini adalah orang asing, ya. Jadi pahanya orang itu sama pahanya Rasulullah SAW saling berdekatan. Pahanya saling apa? Berdekatan. Benar-benar nempel, ya. Dan laki-laki itu kemudian menanyakan beberapa hal. Ya. Laki-laki itu menanyakan beberapa hal. Fadhal Iqra. Faqala ya Muhammad akhbirni 'an al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, stop. Lalu orang ini menanyakan beberapa hal, Pak Bu. Ya, sekitar ada 4 pertanyaan atau 5, ya, 4 sampai 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika orang itu sudah duduk dekat, orang itu bertanya atau mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku Islam itu apa? Kasih tahu aku Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu yang pertama, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan engkau juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, alias apa? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas salata. Islam itu engkau mendirikan salat. Berarti Pak Bu, nuwun sewu, orang yang sampai tidak mendirikan salat, bahkan naudzubillahi min dzalik, sampai meyakini salat 5 waktu itu bukan wajib, naudzubillahi min dzalik, sangat dikhawatirkan dia Islamnya cuma ya status tok atau KTP. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Lah ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyampaikan seperti itu. Islam ya salat, Muslim ya salat, jangan sampai tidak salat. Bahkan dalam sebuah riwayat Pak Bu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memperingatkan umatnya, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah
sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran itu pembedanya cuma di sholat. Pembeda antara seorang muslim dengan apa? Syirik dan kufur, atau seseorang pada umumnya dengan syirik dan kekufuran, itu pembedanya di sholat. Ini sholat. Jadi supaya kita bisa tahu ini orang muslim atau bukan, ya secara zahirnya kelihatan dia sholat apa enggak. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan itu yang membedakan adalah sholat. Kemudian Imam Nawawi ya menjelaskan hadis itu, maksudnya adalah ketika seseorang tidak menunaikan sholat berarti nggak ada penghalang. Kalau nggak ada penghalang berarti kan jadi satu antara orang tersebut dengan kesyirikan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan orang yang seperti ini sangat-sangat dikhawatirkan mudah untuk melakukan kesyirikan. Kenapa kok bisa? Karena sholat termasuk dari tiang agama, Pak Bu. Kalau misalnya tiang itu hancur, ya bangunannya ikut hancur. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiang itu nggak kuat, ya bangunannya roboh. Itulah Islam. Ini yang kedua, sholat. Tuqimas sholah wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji, ya, yaitu ke Baitullah jika engkau mampu. Jika engkau mampu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjawab seperti itu, Pak Bu, maka orang tadi yang tanya ini berkata, "Sodakta, kamu benar." Lucu napa mboten? Ya kalau dipikir-pikir lucu lah. Misal nih, ada orang datang ke sini, kita nggak tahu ya siapa ya, orang ini nggak tahu siapa, asal usulnya dari mana, ya, orang mana kita nggak tahu, baru pertama kali lihat, tiba-tiba ke sini menemui Pak Warlan misalnya. Pak Warlan, masjid ini dibangun tanggal dan tahun berapa, Pak? Lalai. Wis tahunnya tahun benten 2023 nggih. Apa 2022? Hah? 2022. Maret 2022. Alhamdulillah masih ingat. Nah, orang itu datang ke Pak Warlan. Kemudian tanya masalah itu. Masjidnya dibangun kapan, Pak? Maret 2022. Bener. Kan lucu. Lu siapa dia ngerti deh. Nah, Rasulullah SAW didatangi orang kayak gitu. Islam itu apa, Muhammad? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Bener. Padahal orang asing ya. Makanya Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami, Umar dan para sahabat pun merasa ajib, merasa aneh. Dia yang tanya kok dia yang benerin gitu. Dia yang tanya dan dia yang menyetujuinya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, fadhal iqra. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Nah, stop. Kemudian pertanyaan kedua. Orang ini mengatakan, fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian Muhammad, coba kasih tahu aku, iman itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah itulah Tuhan satu-satunya, Rabb semesta alam satu-satunya. Beriman pula, meyakini pula adanya para malaikatnya, malaikat-malaikat Allah,
meyakini pula kitab-kitab Allah, meyakini pula rasul-rasul Allah. Ya, dan ini semua insya Allah kita percaya nggih? Percaya mboten Allah itu Tuhan kita? Percaya. Satu-satunya nggih? Percaya. Kita juga beriman percaya ada malaikat, Pak Bu? Percaya. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat rahmah, ada malaikat Jibril, dan malaikat-malaikat yang lain. Kita percaya. Alhamdulillah, checklist ya. Percaya kitab-kitab yang terdahulu, Pak Bu? Adanya Zabur, Taurat, Injil, percaya nggih? Percaya. Checklist. Percaya adanya para rasul, Pak Bu? Percaya. Ada Nabi Musa, ya, ada Ibrahim alaihissalam, ya, ada Nuh alaihissalam, ada Isa alaihissalam, dan nabi-nabi dan juga rasul-rasul lain yang disebutkan maupun yang tidak. Percaya. Percaya akan adanya hari akhir, Pak Bu? Percaya. Nanti akan ada hari kiamat. Bumi akan dihancurkan. Kita setelah mati akan dibangkitkan. Harus percaya. Memang kenapa Ustadz? Karena ini termasuk dari rukun iman. Dan subhanallah Pak Bu, itu saya pernah dengar ada orang ngakunya muslim, tapi ternyata keyakinannya pada hari akhir berbeda dengan keyakinannya Rasulullah. Dia meyakini bahwasanya kita itu kalau sudah mati ya sudah kepriwe maksudnya? Ya wis orang apa-ngapa. Paling ora ya reinkarnasi gitu bener atau gimana? Reinkarnasi apa reinkarnasi ya. Apa itu maksudnya? Hidup kembali tapi dengan jenis yang berbeda. Terus jere ngomongin. Orang itu bilang kayak gini. Nek sing apik yang udah di kewan sing apik kayak gitu. Sing elek dadi kewan sing elek. Nah, sekarang pertanyaannya, ukuran hewan itu baik buruk pakai ukurannya siapa? Ukurannya siapa coba? Jenengan mau mengatakan babi itu buruk, jere siapa? Siapa sing mengatakan? Sebagian orang kan ada yang mengatakan babi itu baik. Ya. Yang dipakai itu punya siapa? Bingung. Terus jenengan kira-kira setelah meninggal reinkarnasi mau jadi monyet, anjing apa babi? Orang milih. Ngepriwe. Terus pengennya jadi apa? Apa ya milih? Dinosaurus. Dinosaurus. Ini adalah pemikiran yang menyimpang jelas. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita akan dibangkitkan lagi Pak Bu, dan harus percaya. Kemudian setelah itu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu beriman dengan ketetapan Allah, takdir Allah yang baik maupun yang menurut kita kurang baik. Jadi aslinya niku takdir Allah itu semuanya baik untuk orang-orang yang beriman. Cuma kadang dengan keterbatasan ilmu kita menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Padahal tidak ya. Ini pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga. Nah, stop. Pertanyaan yang ketiga, orang ini berkata ya, atau sebelum yang ketiga ini orang itu tadi mengatakan shadaqta, iya kamu benar, rukun iman ya kayak gue, benar. Ini anu tanya-tanya ngetes ya. Fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu wahai Muhammad, kasih tahu kepadaku ihsan itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innaka yarak. Ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi Pak Bu. Orang yang sudah menjalankan rukun Islam dengan baik sempurna dan menjalankan rukun iman dengan baik sempurna, maka dia berada di golongan ihsan, al-muhsinun. Jadi tingkatan paling tinggi itu ya, tingkatan paling tinggi. Saking tingginya kata Rasulullah SAW, contohnya adalah dalam ibadah sholat. Anta'budallaha ka'annaka tarah.
Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu enggak bisa seperti itu, ketahuilah sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Timbul pertanyaan, Ustaz, kan belum pernah lihat Allah, kan belum pernah nemui Allah secara zahirnya bagaimana? Gimana caranya Ustaz kita bisa lihat? Ya. Biasanya kan ada pertanyaan seperti itu. Di sini para ulama menjelaskan, melihat di sini adalah khusyuk dalam sholat. Hadirkan dalam diri kita, Allah itu sedang melihat kita. Berat Ustaz? Ya memang berat. Khusyuk dalam sholat itu berat sekali, fokus Pak. Jenengan sholat itu fokus, nggak mikir utangin jenengan, nggak mikir dunia, nggak mikir kuncinya mikir kali ngesogena ngendi, nggak mikir nanti setelah kajian mau cari makan apa, nggak mikir imamnya dengi suwe temen, nggak mikir ini itu, khusyuk sholat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, memang berat sholat itu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah melalui salat, sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang kabirah. Kabirah niku napa? Kabir. Besar. Sesuatu yang sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Orang yang khusyuk dalam sholat itu nggak pernah merasa malas, berat untuk menunaikan sholat Pak. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat dan lezatnya sholat. Dia sudah tahu apa itu Al-Fatihah, artinya, maknanya, tafsirnya. Dia sudah tahu apa itu arti dari Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Dia sudah tahu apa itu terjemahan Rabbana walakal hamdu. Itu nikmat sekali Pak Bu. Nikmat. Nah pertanyaannya, kira-kira dari takbir sampai salam, mana yang sudah kita tahu artinya dalam sholat? Sudah ada yang tahu atau belas orang ngerti? Ya orang mungkin belas orang ngerti lah. Allahu Akbar kan tahu artinya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah itu hadirkan. Itu diantara contohnya ihsan ya. Kalau berat gimana Ustaz? Ingat, Allah selalu melihat engkau. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat engkau ya, dalam melakukan apapun. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, qala fa'akhbirni 'an as-sa'ah. Nah, stop. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, orang ini bertanya, fa'akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kalau bahasanya kita ya, sing takon karo sing ditakoni pada bae. Itu kalau bahasa kita. Berarti maknanya apa? Rasulullah SAW tahu hari kiamat datang mboten? Pak? Ya amleng. Rasulullah SAW tahu datangnya hari kiamat mboten? Mboten. Nah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu enggak jauh beda kondisinya dengan yang tanya. Sama-sama enggak tahu. Malaikat Jibril enggak tahu, Nabi SAW juga enggak tahu. Makanya di hadis berikutnya, di lafaz berikutnya, redaksi setelahnya, Malaikat Jibril tidak mengatakan sodakta gitu, atau menjelaskan gitu ya, atau menjelaskan kapan hari kiamat terjadi secara detail. Yang ada Malaikat Jibril tanya tanda-tandanya. Nah, baca. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an tadil al-amatu rabbataha wa an tara
قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Nah, kemudian setelah tanya kapan hari kiamat itu tiba, malaikat Jibril malaikat Jibril, laki-laki itu ya, niatnya mau saya rahasiakan dulu gitu. Malah keceplosan. Nah, orang itu bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, ya tanda-tandanya wahai Muhammad. Kapan hari kiamat itu terjadi? Tanda-tandanya apa saja? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya gimana Ustaz? Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan coba menjelaskan. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa antarul hufatal uratal aliyata alita ri'a asya'i. Afan, ini salah harokat ya. Wa antarul hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang fakir miskin, atau bukan fakir miskin di sini, tarul hufatal urah, yaitu orang-orang yang beralas kaki, tapi dia itu ya Arab Badui diantaranya ya. Orang-orang pedalaman, mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang-orang Badui, Arab pedalaman, itu engkau sudah melihat mereka meninggikan bangunan-bangunan. Karena pada umumnya yang suka meninggikan bangunan kan itu orang-orang kota. Nah, di antara tanda hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang pedalaman, orang-orang pedesaan, mereka sudah saling bersaing, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Sudah kelihatan atau belum? Nah, panjenengan ke desa gitu. Kalau sini tak belum ya. Paling nembe siji loro gitu. Jenengan pernah atau belum ke sebuah pegunungan umai tingkat kabeh. Tingkat kabeh mewah-mewah, seakan-akan jenengan bukan di pegunungan, bukan di desa. Ngungkuli kota. Ngungkuli kota. Nah, ya mungkin itu ya di antara contoh sederhananya. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tandanya ya, dan sebenarnya banyak, insya Allah kita akan coba singgung ya besok. Setelah orang itu bertanya seperti itu Pak Bu, dan mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW, summan talaqa falabistu maliyan. Orang itu pun pergi ya, orang itu pergi meninggalkan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Di sini para ulama ada yang menjelaskan, ada yang mengatakan orang itu pergi, kemudian setelah beberapa hari kemudian Rasulullah menjelaskan kalau itu adalah malaikat Jibril. Ada juga yang mengatakan langsung Rasulullah menjelaskan. Rasulullah SAW kemudian summa qala li, bertanya kepadaku, yaitu kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, kamu tahu enggak orang yang tadi datang tanya-tanya Islam, tanya-tanya iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, tahu enggak siapa itu? Maka kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang jauh lebih tahu. Nah ini kalau nggak tahu ya ngomong saja nggak tahu, aja nebak-nebak, kayaknya wong Palestina loh Rasul ya. nggak pakai kayane Umar. Ini diantara bentuk adab ya, diantara bentuk adab. Kalau nggak tahu ya sudah, nggak usah jawab. Maka kata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril. Dia datang tujuannya untuk mengajari kepada kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini beberapa hal yang ada di dalam hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu berkenaan dengan kehadirannya malaikat Jibril alaihi salam ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya untuk menjelaskan apa? Islam, ya. Islam itu ya apa tadi? Syahadat, ya, yang 5 itu rukun Islam. Kemudian apa? Anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, menunaikan salat, zakat, puasa, haji. Kemudian Islam itu menjelaskan apa itu rukun iman, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kitab-kitabnya, dan seterusnya, ya. Dengan takdir yang baik ataupun yang buruk, dengan datangnya hari kiamat. Kemudian datang menjelaskan apa itu ihsan, ya. Kemudian mengajarkan bahwasanya hari kiamat itu nggak ada satupun yang tahu, nggak ada satupun yang tahu. Dalam Al-Quran juga disebutkan, Pak Bu, dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang di sekitar itu, ya, di sekitarnya Nabi Muhammad SAW, tanya kapan hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka pada tanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan hari kiamat terjadi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, "Innama ilmuha 'inda Rabbi." Hari kiamat itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun enggak tahu. Maka aneh kalau misalnya ada seorang muslim ngaku-ngaku tahu. Apalagi sampai percaya kepada orang non muslim. Katanya hari kiamat akan datang tahun ini atau itu. Ternyata sing nebak kiamat dhisik. Dulu zaman saya SMP itu ada yang nebak-nebak, ya. Katanya kiamat tahun 2012, ya. Sampai teman saya, ya, saya masih ingat banget itu. Teman saya ngasih tobat, Pak Bu. Ya. Kalau waktu zaman SMP kan ya masih belum tahu agama lah, sekolah umum dulu. Saya sampai tanya ke teman saya, "Tumben sholat," gitu. Terus jawab teman saya, "Napa? Dalam maning kiamat kok nggo sangu e." Saking percayanya. Allahu akbar. Dia ngomong dengan begitu sangat serius, ya. Kiamat dalam maning tahun 2012, tanggal 12, bulan 12, 2012. Si ngomong katanya kiamat tahun itu kiamat disit, ya. Orang non muslim, ya. Jadi nggak ada yang tahu, ya. Nggak ada yang tahu. Mereka yang nebak-nebak pun ngarang. Yang nebak-nebak itu ngarang, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.